Halo, perkenalkan nama saya Manirania Zahra dengan NIM 2002124. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk ujian tengah semester mata kuliah riset pemasaran. Untuk penjelasan materi ini, yang pertama ada analisis bibliometrik, yang kedua sistematik literatur review, yang ketiga pemilihan topik, dan yang terakhir yang keempat yaitu conclusion. Untuk bibliometrik, analisis bibliometrik adalah metode kuantitatif untuk menganalisis data bibliografi yang ada di artikel atau jurnal yang kita pilih sesuai dengan kata kuncinya. Metode ini merupakan bagian dari metodologi evaluasi penelitian. Analisis bibliometrik menggambarkan karakteristik dari satu set literatur yang diterbitkan, seperti artikel jurnal atau proceeding konferensi yang akan nantinya saya jadikan referensi ke depannya. Untuk langkah-langkahnya sendiri yaitu proses analisis bibliometrik terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, pengumpulan data, pengelolaan data, visualisasi data, dan juga interpretasi hasil. Yang pertama, data yang relevan dikumpulkan dari sumber yang sesuai, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan metode bibliometrik yang tepat. Nantinya hasil analisis kemudian dievaluasikan dalam bentuk grafik, tabel, atau diagram. Hasil interpretasinya itu dilakukan untuk mengungkapkan temuan yang penting dan mengidentifikasi tren penelitian. Selanjutnya di sini adalah hasil pengumpulan data yang sudah saya lakukan bersama kelompok saya. Berikut ini juga sebagai diagram co-occurrence dari brand awareness ini sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada diagram overlay of them. Ini juga termasuk dari hasil kerja kelompok kami, yaitu brand dari brand awareness. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan sistematik literatur review. Tujuan penelitian sistematik literatur review atau bisa disingkat dengan SLR adalah untuk menemukan strategi yang akan membantu mengatasi masalah yang dihadapi serta mengidentifikasi perspektif yang berbeda terkait masalah yang sedang diteliti. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan topik dan pertanyaan penelitian. Yang kedua, membuat protokol SLR. Yang ketiga, pencarian literatur. Yang keempat, seleksi artikel. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ekstraksi data. Berikut ini juga salah satu hasil yang sudah kami diskusikan. Selanjutnya, ini juga tabel secara detailnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara memilih topik yang baik dan yang benar. Yang pertama yaitu sesuaikan dengan bidang yang Anda pilih. Contohnya misalnya dari saya sendiri yaitu saya memilih bidang marketing, maka dari itu saya akan mencari hal-hal yang terkait dengan bidang marketing. Jika Anda memilih keuangan atau sumber daya manusia, maka kalian akan harus memilih sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, pastikan tujuannya. Tujuannya untuk apa dan mungkin bagaimana cara memilih yang baiknya. Yang ketiga itu cari referensi sebanyak mungkin dari jurnal-jurnal atau paper. Yang keempat ada diskusi dengan pembimbing. Yang kelima topik yang menarik. Dan yang keenam dapat dijangkau. Yang ketujuh melakukan pengembangan penelitian. Yang kedelapan pilih yang memiliki banyak manfaat. Dan yang terakhir yang kesembilan yaitu landasan topik. Selanjutnya, fokus penelitian adalah pemusatan fokus kepada inti kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian adalah fokus permasalahan yang dipilih untuk diteliti. Dengan fokus yang jelas, seorang peneliti dapat memilih dan memilah data yang benar-benar fungsional. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Yang terakhir, apakah Anda berhasil menggambarkan langkah-langkah analisis bibliometrik dan sistematik literatur review atau bisa disebut dengan SLR dengan baik? Ya,
Menurut saya telah berhasil dalam menggambarkan langkah-langkahnya dengan baik dan juga memiliki hasil yang baik juga untuk menjadi contoh ke depannya. Yang selanjutnya, apakah contoh-contoh yang Anda berikan membantu memahami konsep-konsep yang dibahas? Konsep-konsep yang saya bahas sudah semaksimal mungkin untuk dibuat mudah dimengerti bagi yang akan menonton video saya karena yang saya jelaskan sudah dengan gambaran secara umum. Yang terakhir, apakah video Anda memberikan pandangan yang komprehensif tentang penggunaan analisis bibliometrik dan sistematik literatur review atau SLR dalam penelitian pemasaran? Berpikir di mana saya bisa meliput suatu hal secara lengkap untuk menyatukan berbagai aspek. Dengan cara berpikir seperti ini, mungkin mereka yang mendengarkan cenderung akan bisa menangkap dan memahami suatu secara menyeluruh sampai bagian terkecil hingga bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Mungkin, bisa akan cepat tanggap juga. Oke, sekian dari saya, Amani Rania Zahra, untuk pemaparan materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.